bersama saya Dina Gurning masih di Mudik ala Sultan. Kalau tadi kita sudah mengulas salah satu gerbong mewah milik Indonesia yakni yang namanya kereta api wisata tipe Bali. Sekarang saya akan mengulas satu lagi gerbong atau kereta mewah yakni namanya kereta api istimewa. Nah, apa istimewanya dan apakah memang seistimewa namanya? Yuk kita cek langsung. Kita akan ulas kereta kita yang kedua, yakni kereta istimewa. Sesuai dengan namanya istimewa banget ya, kelihatan dari modelnya, kemudian interiornya, sampai ke detail-detailnya pun kelihatan. Ini saya akan mulai melihat fasilitasnya dari bagian paling depan. Sebenarnya sih dua-duanya depan ya, sesuai dengan arah, menentukan arahnya tuh bisa depan, sebelah sini atau sebelah sana gitu kan. Cuman yang saat ini paling depan ini area di tempat saya berada, yakni di sitting room. Dan kita coba langsung duduk di sini. Nah, di situ ada, gitu pemirsa. Jadi reclinernya ini selain kelihatan mewah dengan desainnya yang serba hitam, terus bahannya kulit, tapi fasilitas juga cukup membuat nyaman gitu. Seperti yang terlihat, untuk ukuran saya tinggi 163 cm. Ini sangat amat nyaman sih, jadi kaki saya juga nggak ngelipet, bisa rileks lah dengan duduk kayak gini, bisa buat perjalanan panjang cukup nyaman. Nah, selain itu fasilitas di recliner sendiri, selain bisa diturunin kakinya dan lain segala macam, ini ada ini juga bantal, terus itu ada meja juga biasa. Nah, gitu. Ini bisa buat makan atau bisa meletakkan benda-benda yang memang diperlukan. Nah, tapi dibanding fasilitas-fasilitas yang ada di recliner atau di sofanya di sitting room ini, selain ada colokan juga dan lain-lain gitu, area dari sitting room ini sendiri juga sangat menarik karena lokasinya dekat atau bersebelahan langsung dengan ruang masinis. Jadi kenapa jadi keunggulan fasilitas ini? Karena kita bisa melihat langsung bagian depan atau pemandangan depan yang dilihat oleh masinis. Selain itu kita juga bisa lihat aktivitasnya masinis. Kapan lagi coba kita bisa naik kereta, bisa langsung lihat masinis itu nyetirnya gimana, apa yang dioperasikan, dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu fasilitas yang tidak akan bisa didapatkan di baik kereta api reguler maupun kereta api wisata yang sebelumnya sudah saya ulas. Posisi inilah yang membuat saya sebagai penumpang bisa melihat selain ke depan, sekaligus bisa lihat ke samping. Nah, gitu. Jadi ada 3 sisi, ke depan, ke kanan, ke kiri. Kita bisa menikmati pemandangan dan panorama sepanjang perjalanan. Maka izinkanlah aku mencintai atau biarkan ku mengharap sayang padamu. Nah, itu tadi pemirsa salah satu fasilitas yang paling diunggulkan di ruangan ini, yakni di meeting room. Kelihatan kan di sini ada apa aja? Yang pertama tadi karaoke. Saya tahu suara saya biasa aja, tapi nggak apa-apa ya. Jadi di sini kita bisa request lagu atau input lagu yang mau kita nyanyiin. Habis itu nanti akan muncul di TV yang sangat besar ini. Habis itu juga sound systemnya juga lumayan, ada 1, ada 2, dan ada beberapa di titik-titik lain. Habis itu seperti yang terlihat ini ada kursi-kursi, sebenarnya sih konsepnya lebih ke bisnis ya. Jadi kayak memang warnanya hitam coklat gitu. Mejanya juga seperti meja meeting karena memang namanya meeting room gitu. Untuk 8 orang cukuplah untuk satu keluarga gitu. Nah, kalau memang kereta ini digunakan untuk bukan perjalanan bisnis atau digunakan sebagai kereta wisata untuk mudik ataupun pokoknya sama keluarga, ruangan inilah yang biasanya digunakan sebagai tempat makan atau ruangan yang akan digunakan untuk tempat para keluarga menyantap makanan gitu. Nah, ruangannya juga cukup luas. Di sini juga kita bisa buka jendelanya untuk menikmati suasana perjalanan gitu. Selain itu yang paling unik juga adalah ini. Jadi memang dibuat desain itu Indonesia banget, meskipun secara general interiornya dibuat modern gitu, edgy, modern, warnanya hitam coklat, tapi tetap ada unsur Indonesianya. Jadi ada beberapa budaya dan juga
juga titik-titik wisata yang unggul di Indonesia. Ada fotonya di sini, kita juga bisa lihat ini ada di Lampung, kemudian di Sumsel, danau, tarian, dan lain sebagainya. Ini kayaknya lengkap ya seluruh Indonesia sepanjang kereta ini. Jadi kita bisa lihat-lihat sambil mengenal budaya negara sendiri. Nah, itulah yang jadi keunggulan meeting room ini. Bisa dibilang ini merupakan ruangan utama dari rangkaian kereta ini. Nah, pemirsa, semakin menjelajah gerbong kereta ini, semakin terlihat ya tampilan premium yang menjadi unggulannya. Kalau tadi meeting area atau meeting room, ini kita balik lagi ke sitting room, di mana ini areanya di tengah. Tadi kan di depan tuh dekat ruang masinis, sekarang di tengah. Terus ya sama sih sebenarnya fasilitasnya, cuma jumlahnya lebih banyak karena memang area atau gerbong ini kapasitasnya bisa menampung 40 orang. Reclinernya atau sitting roomnya ini sendiri jumlahnya ada 30 orang. Untuk 30 orang maksudnya jadi dia ada di depan, di tengah, dan juga di belakang. Fasilitasnya sih kurang lebih sama. Jadi kita lanjut lihat ke area belakang. Yuk! Meski kereta tipe premium ini baru mulai naik daun beberapa tahun belakangan bagi para penumpang umum, namun sebenarnya kereta dengan fasilitas mewah ini sudah menjadi alat transportasi bagi orang nomor satu Indonesia 2 dekade lalu. Pertama memang kereta wisata ini dibuat adalah untuk melayani pemerintahan. Waktu itu zaman pemerintahannya waktu zaman Pak Soeharto, Pak SBY, Pak Gus Dur presidennya itu menggunakan kereta wisata. Nah, setelah digunakan untuk presiden, nah melihat melihat dampak pasarnya cukup banyak yang berminat, sehingga dibuatlah kereta wisata yang lain dengan diperuntukkan untuk masyarakat umum. Nah, itu dibangun tahun 2009. 2009 kereta api wisata sudah mulai dijalankan, tapi sebelumnya sudah dilakukan juga waktu zaman presiden-presiden sebelumnya, tapi baru dipublikasikan secara umum tahun 2029. Nah, ini diperuntukkan sebenarnya tidak hanya untuk presiden tadi, tapi juga diperuntukkan untuk masyarakat umum yang selama ini kita lihat mulai banyak orang-orang kaya yang di Indonesia yang mampu untuk menyewa kereta wisata, dan terus juga banyak orang-orang yang takut naik pesawat, sehingga mereka mengalihkan perjalanan mereka dengan menggunakan kereta wisata ini. Ini entertainment room ceritanya. Bagus ya. Jadi kelihatan memang dicoba dipadukan antara desain yang modern, edgy gitu kan, tapi masih dengan value Nusantara. Faktornya adalah batik. Kemudian yang tadi saya jelasin ada beberapa gambar-gambar yang menunjukkan budaya-budaya Indonesia gitu. Nah, di entertainment room ini sendiri fungsinya sesuai dengan namanya, entertaining. Dibikin kayak ruang tamu, duduknya berhadap-hadapan, kemudian ruangannya juga cukup luas, sofanya juga cukup nyaman, warnanya abu-abu gini kan. Jadi kebayang lah pokoknya kalau sama keluarga atau sama kerabat gitu ngobrol-ngobrol di sini dengan kondisi keretanya jalan. Selain itu yang saya sadari ada beberapa fasilitas yang memang cukup primer lah untuk disediakan. Salah satunya adalah colokan. Dari tadi saya lihat colokannya banyak banget. Jadi kalau mau ngecas atau kebutuhan yang berkaitan dengan sumber listrik lainnya, pastinya di gerbong ini cukup nyaman karena jumlahnya banyak. Dan di ruangan ini juga ada karaoke. Ini kayaknya emang saya harus karaokean lagi kali ya. Enggak, bercanda. Sama dengan kereta wisata, tarif charter kereta istimewa ditentukan oleh jaraknya ke kota tujuan. Tapi kereta istimewa harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kereta wisata karena rangkaiannya bisa dicarter tanpa harus disambungkan dengan rangkaian kereta umum. Fasilitas inilah yang membuat sejumlah masyarakat senang menggunakan kereta istimewa ini. Oke, kita lanjut. Area ini adalah area bar atau area buat makan lah, istilah yang ngambil makan gitu. Jadi karena memang layanan di kereta ini salah satunya adalah pihak pengelola ini menyediakan sejumlah pilihan kuliner. Yang unik adalah jadi misalnya kita berhenti di katakanlah Purwakarta, lalu kita pengen sate marangi. Nah, akan disediakan tuh. Jadi kita makan di dalam kereta
di stasiun di Purwakarta sambil makan sate marang. Atau di Jogja, gudeg. Nah, itu juga bisa di-provide. Disinilah makanan dalam bentuk prasmanan disediakan. Ini akan ditaruh di sepanjang ini makanannya. Tapi karena sekarang masih puasa, jadi belum ada makanannya. Oke, toilet. Bagian toilet pemirsa, salah satu yang paling penting dalam transportasi mewah. Ini toiletnya ada dua ya, satu, dua gitu. Jadi salah satu keunggulannya, satu gerbong ini disediakan dua toilet, jadi biar nggak antri atau nggak rebutan. Nah kalau kita bicara soal fasilitasnya sebenarnya kelihatannya toiletnya secara umum tuh bersih, nggak kotor gitu. Airnya juga tadi saya coba cukup deras. Lalu di sini ada WC, kemudian ada wastafel, ada kaca, kemudian tisunya juga cukup, ada jendela kecil kalau memang mau dibuka. Tapi bedanya dengan kereta wisata yang sebelumnya, itu dia tidak menyediakan shower atau pancuran. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang kereta ini tidak dipersiapkan untuk para penumpang mandi gitu. Tapi mungkin kalau mau tetap mandi mungkin bisa ya, cuman mungkin tidak senyaman di kereta yang sebelumnya. Tapi keunggulannya adalah toilet di sini jumlahnya ada dua. Oke, yuk kita lanjut ke sebelah sana. Wow, ini satu lagi fasilitas yang istilahnya membuat rangkaian kereta ini spesial, yakni ada ruang beribadah gitu. Khusus bahkan disediakan pendingin ruangan khusus di area ini. Jadi mungkin membuat proses atau penggunaan ruang ibadah ini semakin nyaman. Yuk kita lanjut. Nah ini salah satu yang dari tadi saya perhatikan selalu ada di hampir setiap ruangannya, yakni luggage area. Ini cukup proper ya dan luas gitu buat taruh tas, koper, dan barang-barang lainnya. Tentu saja ini diperlukan kalau perjalanannya juga lumayan jauh dan biasanya ini luggage area terus bawahnya sound system. Jadi bisa dibilang sound systemnya cukup oke karena ada di beberapa titik gitu. Fasilitas premium yang menjadi unggulan tentu saja menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Meskipun terkadang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sampai akhirnya penumpang menentukan pilihan. Yang jadi bahan pertimbangan saya untuk kereta api ini adalah salah satu transportasi yang sudah ada sejak dahulu kala. Dan saya sudah terbiasa menggunakan transportasi untuk naik kereta ini ya, karena keretanya juga nyaman, lebih praktis dibanding dengan naik pesawat ya. Kita bisa santai. Yang jadi favorit saya karena saya itu memang suka menyanyi ya. Jadi saya suka dengan sarana karaoke-nya. Koleksi lagu-lagunya juga lengkap, sound-nya juga sangat bagus ya. Ini membuat saya dan keluarga sangat menikmati selama dalam perjalanan. Ya, kalau mau nyanyi semalam suntuk, istilahnya juga bisa di situ. Memang terus terang waktu itu pernah saya naik pesawat ke Surabaya ya. Waktu itu pagi jam 6, terus pesawatnya itu agak balik seperti itu karena tidak bisa landing, hujan deras. Nah, dari situ untuk di dalam negeri saya memang takut untuk naik pesawat. Makanya kami pilih untuk naik kereta ya, walaupun harganya lebih tinggi daripada pesawat ya, tapi kami tidak masalah, yang penting hati kami tenang. Serta saat naik kereta mewah ini bisa menikmati pemandangan sepanjang jalur kereta dengan sangat nyaman. Jadi kenapa harus kereta api mewah ya? Kenapa tidak gitu? Yap, ini area sitting room lagi, ada beberapa kursi. Jadi memang sitting room tuh ditaruh di depan dan juga di belakang area. Di sini bisa jadi ruang masinis, tergantung nih keretanya lagi ngadep kemana. Bagian depan atau bagian belakang, barat, timur, selatan, utara. Kereta ini punya dua arah, jadi para penumpang tetap bisa menikmati panorama dari tiga arah, dari kanan, kiri, dan juga depan. Di sini nih sitting roomnya kurang lebih fasilitasnya sama, langsung ngadep ke ruang masinis.
Dan itu tadi 2 kereta atau 2 gerbong mewah yang dimiliki oleh PT KAI. Menarik banget pembahasan hari ini, tapi sayangnya episode kali ini harus kita akhiri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Saya Dina Gurni di Mudik ala Sultan.